Selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur sekali karena pada hari ini kita semua masih diperkenankan untuk kembali bertemu dalam kegiatan rutin Mini-Villa, kegiatan Prolanis. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama mengenai topik kebutuhan gizi bagi peserta Prolanis. Dan pada saat ini saya bersama dengan Dr. Glory akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Saya dan Dr. Glory akan menjadi host, dan yang akan menjadi narasumbernya ada Dr. Ricardo Pakaya MKes bersama dengan Kakak Misi Tua Suun, Sarjana Terapan Gizi. Jadi kita akan berdiskusi bersama, semoga apa yang kita akan bahas bersama bisa menambah pengetahuan dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, oke, Dokter Wulan, terima kasih. Semoga sudah berkenalan dalam semua kan. Mungkin Dokter Kak Misi yang sudah datang ke Mini-Villa, sonasi ini sampai administrasi ini dari latar belakang gizi ya, betul Kak Misi? Iya. Oke. Bagaimana nih Dokter Ricardo? Kemarin kan 2 minggu yang lalu kita bahas tentang indeks massa tubuh dengan Iya. Nah, di sini yang tolong bicarakan tentang kebutuhan gizi, Dokter, ya. Jadi bagaimana yang kebutuhan gizi? Ya, gimana dok untuk kebutuhan gizi? Selamat pagi semuanya. Selamat waktu dapat orang semua dalam keadaan sehat. Hari ini orang mau bincang-bincang sedikit tentang gizi, menyambung materi yang kemarin. Kemudian ada saran untuk dimintakan kalau boleh lebih detail mengenai makanan yang dimakan ya. Jadi kita lanjut, ini menyambung yang kemarin. Kalau ada Bapak Ibu kemarin yang belum sempat datang ya, nanti atau menghitung IET-nya atau kebutuhan kalorinya nanti bisa dibantu lagi. Oke. Jadi nanti bisa hubungi yang ada baju-baju gini kalau hitungan. Oke. Kali ini kita lanjutkan dari materi yang kemarin. Kita fokus kita pada materi kali ini itu kebutuhan gizi bagi peserta Prolanis ya. Itu difokuskan pada pengendalian kadar gula darah untuk penderita diabetes dan kontrol tekanan darah bagi penderita hipertensi. Oke. Ya, fokusnya itu di dua ini untuk kali ini ya, karena yang paling sering Prolanis itu yaitu hipertensi dan diabetes. Itu kan paling sering. Jadi termasuk dulu. Jadi ada pengendalian, juga ada kontrol yang kalau di sini ya, pengendalian bagi penderita DM, dan ada kontrol bagi hipertensi ya dokter. Jadi ya, iya kontrol tekanan darah. Kontrol kantong. Iya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu ini difokuskan untuk pengendalian diabetes, untuk diabetes dikendalikan dan hipertensi dikontrol ya. Iya. Kak. Jadi untuk prinsip dari gizi seimbang yaitu tentunya dari jenis makanan apa yang kita makan, kemudian pola hidup yang kita jalani, misalnya olahraga kita ya, kemudian tentunya mencapai berat badan ideal. Karena kemarin langsung itu diharapkan bisa mencapai berat badan ideal. Kalau soal kelebihan harus dikurangi sedikit. Oke, seperti itu. Jadi mungkin untuk jenis makanannya, kalau jenis makanannya itu ada apa ya? Kayak gula gitu ya. Tentunya untuk jenis makanan di sini kita berfokus pada sumber karbohidrat
protein, lemak, vitamin dan mineral sesuai porsi. Jadi itu sesuai kebutuhan kita. Kan masing-masing pribadi kita mempunyai kebutuhan masing-masing, tidak sama ya. Mungkin kami sih kalau untuk karbohidrat itu sendiri boleh kasih contoh-contoh apa nih karbohidrat apa aja dari pesan-pesan tuh ya. Nanti sebentar ada pembahasannya ya. Ya, seperti masih nanti ada jenisnya karbohidrat apa. Ya Bapak Ibu, di sini mungkin untuk pembagian zat-zat gizi itu ada yang harus tahu sama ini, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, terus ada vitamin dan mineral. Jadi di situ yang berpokok mungkin hari ini kan untuk penderita hipertensi dengan diabetes. Untuk karbohidratnya sendiri mungkin di sini bisa dikonsumsi nasi merah. Nasi merah itu bagus untuk penderita DM karena penyerapan gula lambat. Terus ada umbi-umbian, terus ada jagung. Kalau di protein itu ada ikan, ada dada ayam tanpa kulit, bagus. Iya, ayam tanpa kulit. Bagian dada bagus. Iya, dada. Oh, ini bagian dadanya Bapak Ibu ya, yang tanpa kulit. Terus ada tempe, ada tahu, ada telur juga. Terus kalau yang di lemak itu lemak jenuh, minta maaf. Itu yang ada di dalam kandungan alpukat biasa, ada yang biji di bawahnya, ada kacang-kacangan. Kalau kacang-kacangan di sini ada kacang almond, kacang merah, ada juga kacang tanah. Terus kalau dari lemak dari ikan itu sendiri ada ikan salmon, ada ikan kalau ikan itu salmon, ikan kemung itu juga ada. Ikan salmon kayak apa kalau di sini ikan itu kayak apa? Oh, ikan lele. Ikan salmon itu isinya kayak ikan lele ya. Iya, betul. Ikan ikan salmon. Kenapa lebih mahal ini mahal? Ikan nanya waktu kali sama ikan lele ya. Di sini juga ada ikan sarden kalau bukan pemilihan. Terus ada vitamin dan mineral. Kalau vitamin dan mineral itu dia dapat dari buah-buah dan sayur-sayuran. Ini bisa lengkapnya dari buah-buahan kan. Iya. Selanjutnya dokter, ini untuk kasus diet khusus peserta prolanis dokter. Jadi prolanisnya kan ada kebanyakan ada yang DM dan hipertensi. Jadi untuk diet khususnya gimana dokter? Untuk DM-nya, untuk hipertensinya gimana? Kalau DM bagaimana? Kalau hipertensinya bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi untuk peserta DM atau penderita penyakit diabetes itu ada istilahnya 3C untuk diabetes. Iya. Jadi ingat saja 3C. Nah, C itu jadi kita mulai dengan dari jumlah yang kita makan, kemudian jenis apa yang kita makan, kemudian jadwal makannya. Ingat saja 3C. Jadi kalau untuk jumlah tentunya makanan yang dikonsumsi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kemarin kita sudah info masing-masing kan, jadi disesuaikan. Kalau kebutuhannya cuma berapa, cuma 1.300 biasanya ya cukup 1.000 jangan lebih. Kemudian untuk jenisnya, ini untuk jenisnya supaya gampang diingat, ada metode yang namanya isi piringku. Jadi jumlahnya itu isi piringku. Dia bentuknya tidak bisa. Ya, intinya bentuk T ya, T begini. Jadi yang paling atas kalau dalam piring yang bulat bentuknya T, yang di paling atas itu setengah piring itu harus diisi dengan buah-buahan dan sayuran. Iya, jadi buah-buahan bukan nasi jawabannya. Jangan dokter nasi. Kalau untuk seperempat kiri kanannya itu, jadi sebelah tentunya makanan pokok itu bisa nasi putih, ubi-ubian atau roti gandum itu bisa. Kemudian yang sisanya seperempat lagi
itu bisa diisi dengan lauk pauknya kayak daging, ikan. Tapi yang utama untuk penderita diabetes itu sayuran dan buah-buahan. Nah, nanti tanya lagi kan, muncul pertanyaan, dok kalau sayuran apakah yang kita mau makan atau buah-buah apakah yang bagus? Ya tentunya kalau pada penderita diabetes, tentunya buah itu buah yang tidak mengandung indeks glikemik yang tinggi. Jadi buah-buah jangan terlalu manis dan terlalu ya. Jadi juga untuk gizi seimbang ya. Ya. Iya. Kalau jenisnya mungkin ada jenisnya ada jumlah tadi. Kalau jenisnya, Oh iya, kalau untuk jenis-jenis buah itu ya kalau jenis buah mungkin bisa pada penderita diabetes ya mungkin apel sama pir itu bisa ya. Apel pir itu dia mengandung namanya serat pektin. Ya, serat ini berguna untuk memperlambat dalam glukosa itu diserap. Ya, penyerapan dia menghambat penyerapan glukosa dalam darah. Jadi serat pektin ini buah-buah yang mengandung itu ada apel sama pir. Nah, ada juga alpukat. Ini alpukat ini rendah gula, kayak lemak sehat omega 9. Dia meningkatkan insulin, ya, sensitivitas. Jadi orang-orang diabetes kan sensitivitas insulin menurun. Dia insulinnya ada, tapi dia insulinnya tidak bekerja baik. Dia tidak mampu mengikat glukosa dalam darah untuk dibawa ke dalam sel untuk dipakai jadi apa namanya energi untuk sel. Jadi kalau alpukat itu ada omega 9 yang bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ya. Jadi kalau mau cari buah-buahan itu cukup apel pir atau alpukat. Buah naga juga bisa. Buah naga itu kalau dikonsumsi rutin ternyata bisa menurunkan kadar gula darah. Ya, buah naga. Ya. Nah, kemudian untuk jadwal makan tadi kan jumlah, kemudian jenisnya yang dirinci tadi, kemudian jadwal. Kalau jadwal makan itu sama, biasanya tiga kali makan, 2 kali seringan. Ya, jadi 3 kali makan besar, 2 kali seringan, cemilan atau itu maksudnya. Ya. ya, jadi untuk DM dia menerapkan prinsip 3J Bapak Ibu ya. Jadi jumlah, jenis dan jadwal. Ingat-ingat itu jumlah, jenis dan jadwal ya. Kemudian untuk jadwalnya mungkin terisi bagaimana jadwalnya, terbagi dari berapa waktu ya, boleh. Di sini kan mungkin ibu-ibu bingung jadwal, maksudnya jadwal apa sih jadwal? Di sini jadwal makan, maksudnya tadi sama dokter kalau bilang setiap hari itu kalau ada 5 kali makan, 3 kali makan yang berat, 2 kali makan ringan. Jadi ada baiknya kalau makan pagi itu sarapan di jam 7 pagi. Pagi itu langsung sarapan, terus di jam 10 pagi itu langsung boleh makan selingan, no? Selingan itu mungkin boleh buah-buahan karena masih pagi, no? Terus di jam 1 siang itu langsung makan siang. Nah itu makan berat yang kedua. Terus dimakan selingan selanjutnya ada di jam 4 sore. Jam 4 sore itu boleh makan selingan, no? Jangan makan pisang goreng, no? Boleh makan kolak tanpa santan, tanpa gula. Terus makan berat terakhir itu di jam 7 malam. Nah, jam 7 malam itu solusi makan berat terakhir. Kenapa kalau mesti sesuai aturan jadwal makan? Karena itu penderita diabetes kalau dari aturan makan acak itu bisa meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh akibat. Diabetes kadar gula darah tidak stabil lah. Jadi gimana kalau mesti sesuai dengan jadwal makan yang sesuai. Kalau sempat 5 kali makan dan 2 kali itu makan selingan yang ringan-ringan. Oke, jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan untuk diet khusus peserta lansia ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama dari jumlah, kemudian jenis dan juga jadwal makannya. Jadi jangan bilang dokter kita kok sesuai jadwal makan malam. Kalau untuk DM ini boleh ya, harus ada tetapi harus disesuaikan ya. Jangan ada lagi yang bilang tidak makan malam.
untuk hipertensi ada DAS. Jadi DAS-nya Oke, jadi kalau untuk peserta hipertensi dan bukan peserta sih yang mengalami hipertensi itu ada namanya diet DAS. DAS ini apa itu? Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi diet yang disetujui untuk menghentikan hipertensi. Ya, itu artinya. Nah, kenapa sih apa sih bedanya dengan diet lain? Ya, tentunya kalau diet DAS ini berbeda dengan diet rendah garam biasa yang hanya membatasi natrium. Kalau biasa-biasa kita cuma bilang batasi natrium kalau untuk penderita diabetes atau penderita hipertensi. Kenapa harus dibatasi? Karena natrium itu menahan air. Jadi kalau ketika airnya banyak dalam tubuh, tentunya kerja jantung akan meningkat. Ya, kalau diet DAS ini dia bukan hanya membatasi natrium, dan dia juga menekankan pada asupan nutrisi yang menurunkan tekanan darah secara alami, seperti yang harus kita itu tinggi nutrisi. Diet itu harus makanan yang tinggi nutrisinya, ada pembatasan natriumnya juga, dan rendah lemak jenuh. Itu harus dibatasi. Berarti kalau diet DAS bukan semata-mata juga hipertensi itu mesti turun dengan kurang garam, bukan. Tapi nutrisinya juga penting. Jadi meskipun makan garam boleh terlalu banyak kan? Iya. Jadi kalau nutrisi penting, pembatasan tinggi nutrisi, pembatasan natrium, rendah lemak jenuh itu habis itu seperti apa? Oh ya dokter, di sini kalau tinggi nutrisi penting. Nah itu di sini sih mengonsumsi makanan yang kaya akan kalium, kalsium dan magnesium. Jadi sudah ada jenis-jenis makanannya. Terus pembagian nutrisi ada pembatasan asupan garam. Di sini di 2.300 per hari atau 150 mg untuk garam. Itu kalau nggak salah dia 1 sendok teh minimal itu sehari. Batasannya ya. Iya. Jangan juga masuk rumah sakit karena kurang garam. Karena KCl itu turun. Iya. Boleh lebih dibatasi. Terus ini rendah lemak jenuh. Itu membatasi lemak jenuh. Lemak jenuh itu mungkin ada di makanan yang sudah siap saji, margarin, itu yang nggak bisa. Jadi yang bisa sih lemak dan jenuh. Itu sih. Iya. Kemudian itu pola makan yang berfokus pada makanan segar dan utuh seperti apa kami sih, buah-buahan dan sayur yang sudah bahas tadi ya. Iya, untuk pembatasan makanannya sudah dibahas tadi seperti ini konsumsi buah. Iya, Mungkin tambahan tadi kalau diabetes kan sudah tahu buah-buah apa. Kalau hipertensi mungkin belum tahu sih. Mungkin masih bingung. Kalau kita hipertensi cocoknya kita makan buah apa kan? Ya. Atau kalian tahu? Nah ini dokter kasih sedikit. Jadi kalau untuk hipertensi itu paling bagus kita konsumsi pisang. Ya, pisang itu sumber kalium ya, banyak mengandung kalium. Jadi dia membantu menurunkan tekanan darah dan melemaskan enzim pembuluh darah. Ya, makanya orang kalau kaliumnya itu bisa kalau orang-orang yang kalium. Kemudian ada buah beri juga bisa. Tomat kayak lycopene itu menghilangkan lemak jahat dan mencegah penyebaran pembuluh darah. Itu tomat dan anggur itu bisa dikonsumsi. Tapi yang paling dapat itu pisang, cukup pisang saja. Oke, seperti itu. Baik, tapi mungkin lebih diperjelas lagi ya. Pisang masa yang langsung dimakan ya Bapak Ibu. Jangan pisang goreng atau sudah dinogosari. Nah tentu meskipun kandungan utamanya pisang, tapi akan berbeda hasilnya dengan kita makan pisang masak ya. Lanjut. Ya, kalau makanan yang dianjurkan untuk diet DAS dokter itu protein rendah lemak seperti contoh ikan, unggas dan pak kulit yang seperti tadi ya, dan kacang-kacangan. Berarti ya kalau kacang-kacangan kayak
sebenarnya apa itu Kak. Oke dokter, ini ada komposisi nutrisi harian ya, ada gambarnya di situ. Bagaimana dokter untuk komposisi nutrisi harian? Nah ini yang maksudnya komposisinya ya, ada apa dok? Jadi untuk komposisi nutrisi harian yang dibutuhkan, mengingat kita semua peserta Bapak Ibu kan peserta prolanis, tentunya usia ya dokter kan? Iya, banyak yang lanjut usia. Jadi untuk ini disesuaikan dengan disesuaikan. kemampuan fungsi tubuhnya sendiri. Mengingat kalau usia lanjut itu berarti fungsi-fungsi tubuhnya sudah menurun, kayak metabolismenya kan pasti menurun. Beda dengan masih muda dulu, metabolismenya masih bagus, nggak cepat capek. Kalau sekarang jadi pemakanannya sudah mulai menurun. Jadi tentunya makanan yang dimakan juga harus disesuaikan. Jadi tapi yang utama dalam komposisi itu harus terdiri dari karbohidrat. Yang pertama kita makan karbohidrat, protein dan lemak, itu saja perlu kita makan setiap hari. Setiap hari ya, supaya tuh prolanis dengan yang prolanis yang lansia kayak fungsi ginjal itu sudah beda ya dengan masih muda, masih sebelum lansia. Nah, lansia ini range usia berapa waktu itu? Kalau lansia 60 tahun sama, iya kalau dari 60 usia. Iya, jadi karena dia sudah lanjut usia harus disesuaikan dengan karbohidrat, protein dan lemak gitu. Mungkin kami sih untuk karbohidratnya kan bingung ini berapa persen ini karbohidrat, berapa persen ini protein ya? Berapa banyak yang harus dikonsumsi karbohidrat, protein dan juga lemak. Pembagiannya seperti apa? Bisa dijelaskan Kak Misi? Iya, terima kasih dokter. Untuk pembagiannya di sini kan ada karbohidrat, lemak, protein sama lemak. Untuk pembagiannya di sini karbohidrat sendiri itu 45 sampai 65% per hari. Itu dihitung dari kebutuhan kalori kita. Yang kalau kita sering kurang dapat 1.200 misalnya, berarti dari situ 45 sampai 65% dari jumlah kalori yang telah terdapat. Terus kalau untuk protein di sini 15 sampai 20% dari jumlah kalori yang harian yang telah terdapat. Terus untuk lemak di sini ada 20 sampai 25% per hari. Di situ juga dilihat dari jumlah kalori per hari. Mungkin itu bisa dihitung nanti. Kalau misalnya ibu-ibu bawa setahun berapa jumlah kalori? 2 minggu yang lalu ya. Kalau sudah terhitung jumlah kalorinya, mungkin di sini Bapak Ibu tanya, loh kok lemak? Ya, loh kok ini ada lemaknya juga meskipun yang 20 sampai 25%. Lemaknya bagaimana mungkin dokter? Yang dianjurkan. Iya. Kalau lemak mungkin orang langsung berpikir lemak itu jahat. Iya. Ada lemak baik juga. Jadi memang dibutuhkan. Kalau yang lemak-lemak jahat ya seperti gorengan-gorengan itu, santan-santan. Kalau lemak-lemak sehat ya kayak itu yang kita dapat dari alpukat tadi atau dari minyak. Kalau kita pakai minyak zaitun itu bisa. Iya. Gorengan-gorengan minyak kelapa ya zaitun. Tapi susah dan tidak terjangkau. Iya, lebih mahal mungkin. Tapi mungkin Bapak Ibu yang mau boleh dicoba juga kan. Kalau lemak jenuh yang dari hewani, yang kalau telah masak dan kalau telah masak daging tetap ada mengeluarkan lemaknya. Jadi kalau orang ingin tambah dengan minyak, coba campur di situ. Toh lemak yang bagus, lemak yang baik itu boleh turun. Bapak Ibu, kalau lemak yang baik itu turun, orang yang ada sumber energi dari orang diri. Kalau orang HDL itu di bawah rata-rata, di bawah normal. Kemudian ada di dari lemak trans, ya. Lemak trans itu
hari ya, supaya komposisi nutrisi harian itu bisa bagus. Ya, mungkin tambahan buat Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan Kak Isi mengenai pembagian pekerjaannya, di mana kita sebagai penderita diabetes maupun penderita hipertensi perlu memperhatikan komposisi harian yang kita konsumsi. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan, pastikan ada kandungan karbohidrat, ada kandungan protein, dan ada kandungan lemak juga. Itu penting. Namun khusus untuk kandungan lemak ini sudah bisa didapatkan dari kita mengkonsumsi protein dan juga karbohidratnya. Jadi kita sesuaikan cara memasaknya. Jangan sampai cara memasaknya membuat kadar lemaknya menjadi lebih tinggi daripada kandungan-kandungan yang lainnya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, untuk perhitungan total kebutuhan, dokter, di sini ada kasus dok. Jadi di sini sudah dapat kebutuhan total kebutuhan. Jadi ada juga bapak ibu yang sama JDP kasus kan, seorang wanita usia 65, tinggi badan 155, berat badan 50. Itu ada perhitungannya yang tolong hitung 2 minggu lalu. Ya, jadi ada range-nya dokter. Iya, kita mengambil tentunya 2 minggu yang lalu kita semua sudah menghitung ya kebutuhan dari kalori masing-masing. Nah, ini kita akan memberikan contoh perhitungan apabila hasil yang didapat kebutuhan kalorinya 1361. Bagaimana pembagiannya terhadap karbohidrat dan protein dan juga lemaknya. Jadi ini salah satu contoh saja ya. Contoh. Jadi ada yang mau tahu, mungkin ada ibu kemarin berapa? Bapak Arianto berapa kemarin? Sudah sempat dihitung? 24. Oh itu berat badan ideal. Tapi kalau kebutuhan belum sampai. Oh oke. Jadi nanti sebentar boleh ditanya bagaimana bicara menghitung kembali ya. Jadi ini untuk kebutuhan kalori yang jadi pertanyaan 2 minggu lalu, bagaimana orang berubah? Contoh alkohol berapa? Untuk orang mesti lihat lagi kebutuhan kalorinya orang berapa ya, agar supaya orang tahu mau makan nasi berapa sendok, berapa teko ya. Boleh dilanjutkan? Ya ini dia contoh dari perhitungan per 1.300 sampai 1.400 kakak. Kalau berat badan ideal normal saja bapak ibu, biasanya bisa nggak lepas dari sini. Kalau orang yang tinggi, bapak yang tinggi, dia biasanya ada perhitungannya lagi, dia mungkin mau tambah. Ya mungkin kami sih boleh menjelaskan sedikit tentang kebutuhan ini yang 1.300 sampai 1.400. Iya, di sini kan untuk sama yang tadi yang ada 5 kali makan dalam sehari. Jadi makan pokok itu ada di sarapan pagi, makan siang sama makan malam. Yang jam 10 sampai jam 4 itu halnya seringan sore. Jadi di sini nasi merah itu biasanya dia kalau sarapan pagi biasa 100 gram. 100 gram itu yang bagaimana? So biasa kan jadi pertanyaan begitu. Nah mungkin tiap hari mau timbang-timbangan. Jadi di sini kita takarannya waktu Kita iya kalau pakai timbangan terlalu terlalu waktu terang belajar sedikit. Kalau kita kuliah dulu, orang ada beberapa dosen yang ada di penelitian tentang takaran-takaran. Jadi ada yang segini. Jadi dia satu contoh rice cooker yang warna putih itu dia 50 gram biasanya. Jadi kalau 100 gram dia 2 kali 2 sendok makan per hari. Nah, terus yang ada di sini telur rebus. Telur rebus itu biasanya tanpa kulit dia 60 gram. Iya, di kota kupas, sama putih. Terus di sini ada tumis buncis. Tumis buncis mungkin sayur-sayuran. Kalau mau ukur satu persatu itu kan sulit, jadi mungkin boleh pakai takaran sendok makan. 1
pepaya yang solo besar, sedang pepaya kecil, sedang. Terus di sini ada ikan bakar. Ikan bakar kalau di sini biasa ibu mungkin biasa makan ikan tude. Iya. Ikan tude itu dia kalau yang ukuran besar dia 100 gram. Itu sop goreng bukan. Jadi orang dia satu jadi Panas sekali. melewati orang petapa itu Itu sebesar Bapak Ibu. Jadi yang sedang itu yang tidak melewati orang petapa kanan yang sedang. Kemudian yang kecil yang ukuran dari yang sedang sedang yang makan. Terus di sini ada selingan sore kacang hijau. Kacang hijau biasa dia boleh pakai takaran sendok lagi sih dokter. Iya, yang kacang hijau ini tanpa santan, tanpa reda gula. Jadi tanpa santan, reda gula. Iya, betul. Iya, toh? Iya. Jangan langsung beli bubur kacang hijau dokter. Kalau langsung pakai DP santan, DP gula, susu. Aduh, jangan. Iya, jadi reda gula. Jadi pakai gula, cuman boleh terbanyak. Cuma kalau pengen rencana tahu ini boleh terlalu banyak bagi peserta setiap orang itu beda-beda. Nanti sebentar Ricardo mau kasih tunjuk dia bilang kan. Nah, ini dokter. Jadi kurang lebih dari ukuran seperti itu. Jadi kalau itu pakai ukuran alat rumah tangga di rumah sendiri so boleh. Nanti kalau misalnya mau salin ke kalori, itu biasa kalau lihat di tabel TKPI itu tabel komposisi makanan biasa disalin di situ. Kalau memang diperlukan untuk diet yang ibu bapak maksud, boleh dilihat di tabelnya. Itu disalin ke tabelnya. Tapi kalau coba lihat grafiknya boleh. Jadi DP contoh makanan kalau di 1350 kalori seperti ini. Jadi satu hari berapa kali makan gitu. Iya dokter. Begitu kan? Iya, kurang lebih kira jenis makanan olahraga. Mak ini yang nasi merah, yang begitu yang nasi, jangan Bapak Ibu bikin nasi goreng. Jangan, aduh yang penting Pak sudah bilang tadi nasi merah, nasi goreng begitu. Ini boleh jadi nasi yang dikukus, yang itu yang dimaksudkan bukan nasi merah yang digoreng toh itu. Iya, begitu. Ini Bapak Ibu yang kita maksudkan tadi, yang mungkin dia tinggi atau dia berat badan yang berlebihan, biasanya range-nya begini, ya. Iya, Kurang lebih sama, ya, kemudian potongan. Jadi di sini soal DP berat gram masing-masing. Jadi nasi merah dia pagi kalau di kebutuhan kalori 1.500 sampai 1.800 berarti dia pagi makan nasi merah sebanyak 150 gram. Berarti 3 centong nasi. Iya, 3 centong nasi. Kalau warna putih itu dia. Terus isinya dengan tempe. Tapi centong yang rata ya Bapak Ibu. Bukan yang solo. Iya, centong nasi kan ada yang rata, ada yang bolong. Jadi yang kita maksud di sini yang rata, supaya kita samakan persepsi dulu. Iya, betul. Kurang lebih jadi gambaran untuk kebutuhan kalori harian seperti ini. Nanti kalau misalnya kembali ke kilokalori itu perhitungannya boleh dikasih. Tapi sekitar begini. Tak ada jauh dari sini. Oke, berarti jangan lupa nanti materinya dan gambarnya akan di-share di grup Rola Indonesia supaya bisa dilihat-lihat lagi ya. Nah ini yang mengolah, tips untuk mengolah. Ya, jadi ini ada tips tadi kan kita sedang sharing mengenai kebutuhannya, apa yang perlu diperhatikan, dan ini mungkin ada tips bagaimana mengelola untuk makan yang lebih sederhana yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di rumah. Nah, bagaimana Dokter Ricardo? Oke, jadi untuk tips-tipsnya mungkin pertama kita menggunakan teknik masak yang sehat. Ya, teknik masak sehat itu
Jadi tidak prioritaskan yang rebus-rebusan, mungkin kukus ya, Iya. pepes, panggang itu juga bisa. Oh iya. Berarti dari yang goreng-goreng ya dok? Ya, Iya. goreng-goreng. Apalagi menggoreng dengan minyak Minyak yang berulang-ulang. Iya. Itu dihindari ya Bapak Ibu. Itu kenapa orang tua kita yang dulu selalu sehat-sehat, umur panjang, karena makanannya dulu kan belum bervariasi. Kalau sekarang di restoran setiap hari ada menu bahannya cuma apa? Direbus. Iya, direbus-rebus. Makanya ada yang bilang mau kanker, mau darah tinggi, tidak ada. Kalau sekarang setiap ada menu baru promosi berapa cari? Makanya ini bilang ada jual setiap pagi di depan, rebus-rebus kukus-kukus. Nah, ini fokusannya ada. Iya ada. Ini bilang setiap pagi di depan. Jadi kalau Ya. mau berlangganan nanti hubungi Iya, jadi boleh untuk konsumsi rebus-rebus dan kukus-kukus. Mungkin Bapak Ibu ternyata bangun toh ada sementara jalan pagi kok ya ada grill-grillan rebus-rebus. Boleh mampir itu yang pertama tadi kita pola masaknya ya. Kemudian kita juga harus membatasi ingat saja GGL, gula, garam dan lemak. ya. Bukan dengan segala ya. Jadi kalau gula itu kita maksimal pakai masak 4 sendok. 4 sendok, ingat. Kemudian garam itu cukup 1 sendok Per hari ya dok? per hari. Jadi dibagi itu 4 sendok per hari. Dan untuk lemaknya itu maksimal 5 sendok. Lemaknya minyak goreng. Gorengnya. Karena kenapa cuma 5 sendok? Karena ada dari ikan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk karbohidrat tadi bilang karbohidrat yang kompleks ya, kayak nasi beras merah, yang ubi-ubian itu yang sumber karbohidrat kompleksnya didapat dari beras merah atau ubi-ubiannya. Atau jagung juga bisa karena dia membuat kenyang lebih lama dan tidak menaikkan gula darah. Ya, kemudian yang terakhir tentunya hidrasi ya, hidrasi air putih. Jadi air putih juga harus minimal untuk orang normal itu 1.500 1,5 liter sampai 2 liter. Jadi gampang ingatnya 1,5 liter sampai 2 liter. Jadi itu untuk orang normal, kita kebutuhan cairan itu begitu. Jadi jangan bilang kita setiap hari minum ya, tidak berguna sih kalau minum banyak, minumannya bensin juga banyak. Ya, jadi yang masuk berapa yang keluar harus berbeda. Oke, mungkin itu kalau tapi air putih juga disesuaikan ya pada penderita kolaris atau pada penyakit jantung dan penyakit ginjal mungkin disesuaikan. Karena semakin banyak intake air nanti kerja jantung semakin berat, kerja ginjal semakin berat. Jadi untuk yang tadi 18 atau 1,5 liter sampai 2 liter itu pada orang normal, pada orang yang dengan penderita penyakit ginjal atau penderita hipertensi atau penyakit jantung tentunya nanti disesuaikan untuk jumlah airnya. Ya. Mungkin itu. Iya. Jadi kalau untuk menu prolanis, untuk menunya, jadi untuk mengolahnya ya, jadi harus perhatikan dengan teknik yang perlu dibatasi itu DL, kemudian pilih karbohidrat yang kompleks dan hidrasi atau cairan yang dimasuk ya, yang masuk dari mulut maksudnya. Iya. Ya baik, mungkin seperti itu seperti yang saya jelaskan dan diberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya silakan Ibu. Kalau makan, saya memang sudah praktek makan nasi merah. Tapi kalau makan nasi merah, saya harus juga saya makan ikan. Tapi ikan goreng. Pokoknya makan ikan yang malu karena kami tinggal di waktu kecil ya di pinggir kuala yang ada ikan yang biasa dari kecil tomat ikan makan dulu batang sendiri. Sehingga sampai hari tua pun tetap makan ikan. Dan kemudian
enggak, saya kan minum obat diabetes itu yang pada bilang masuk ini. Ya, ini. Dan saya sejak dokter memberi obat itu setiap pagi saya minum. Tapi di soal makan ini, begitu saya sudah tahu bahwa resmeta itu saya pakai, tapi itu makannya agak terlebih karena bukan. Sehingga kalau ukuran gulanya itu 144, saya menginginkan itu memang normal, gitu. Saya baca-baca, kalau tidak puasa 130, kalau puasa 110, ya maaf kalau salah. Baca informasi. Nah sekarang saya tidak makan nasi merah lagi, hanya makan buah pisang ambon, bir dengan apel. Kejutan tadi disebut bir apel. Hanya itu yang saya makan. Dan waktu saya masih makan beras merah itu timbangan naik. Minggu 2 minggu lalu kan sudah ada penjelasan. Jadi berat badan saya itu total lebih 7 kilo lebih. Saya hitung sendiri. Ya, jadi mau turunkan itu cuma pertanyaan, kalau tadi turun 7 kilo ini bagaimana lebih kecil? Apakah yang pemandangan saya? Jadi waktu saya cuma makan buah, ya, buah pisang, anggur, anggur itu 18, apel dan buah pir, timbangan saya turun. Pertanyaan saya, apakah kalau saya mengkonsumsi terus seperti itu tanpa ada nasi, ya, apa benar? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau makan buah saja jadi turun. Nah sekarang pertanyaannya, bisa tidak cuma makan buah? Ya, tentunya tidak bisa. Kan kebutuhan kita yang sehari kalau itu kan kita butuh karbohidrat, butuh lemak, ya. Jadi tidak boleh cuma satu poin saja yang tercukupi. Tentang karbohidratnya tidak ada. Ya, jadi itu makanya tadi harus seimbang. Tidak boleh satu sisi ada, satu sisi tidak ada. Jadi harus sesuai. Karbohidrat tadi itu harus ada, ya. Kemudian kalau masalahnya makan beras jadi gendut, ya mungkin jadi naik, ya. Jadi naik berat badannya, berarti mungkin jumlah porsi makannya mungkin agak lebih, ya. Nah, kemudian masalah gula darah tadi, memang kalau gula darah atau bukan itu memang bervariasi, ya. Kita memang sampai saat ini juga memang kita lihat dari banyak sumber itu memang beberapa beda-beda. Tapi kalau yang dari kita pakainya itu kalau tidak puasa, gula darah sewaktu itu masih di bawah 200. Jadi di bawah sampai dengan 200 itu masih kita kategori normal. Kemudian kalau berpuasa itu di bawah sampai dengan 126. Nah itu kita patokannya masih di situ. Tapi memang ada sumber lain yang mengatakan 110. Nah itu memang ada berbagai macam sumber. Begitu. Ya. Dan tambahan juga kalau tadi cuma mengkonsumsi buah setiap hari tanpa ada makanan berat yang seperti ini, contoh nanti satu ketika orang PMA, orang diabetes itu kan biasanya sudah disibukkan 2 minggu lalu, biasa ada yang sakit perut, sakit mah oleh karena diabetes. Nah jadinya itu mah yang dibuat oleh guru yang orang diabetes, dia mulai satu waktu dia mulai mau jadi, toh karena setelah banyak orang punya musik buah, mungkin setiap hari orang cuma ganti dengan itu untuk mau kasih turun orang ke badan. Iya mungkin itu yang di pertanyaannya tidak bisa berarti kan tidak bisa kalau cuma mengkonsumsi buah saja.
hitung-hitungan protein ini saya tidak tahu ada itu. Mata pikir saya. Tapi harus tahu berapa kadar roti, satu berapa atau gimana, dan dari apa yang layak buat saya, dan jam berapa yang harus makan. Dan kalau daging dibakar di sana makan bisa mempengaruhi lain, atau daging bisa digoreng bisa mempengaruhi lain. Oleh karena itu makanan layak untuk saya seperti apa kira-kira? Begitu, terima kasih. Di 2 minggu yang lalu langsung bagikan kertas dan bagikan pulpen untuk mengukur sendiri, mengukur bagaimana orang boleh mendapat berat badan ideal, kebutuhan, kemudian menghitung kebutuhan kalori basal dengan tambahan faktor koreksi. Jadi dari situ orang dapati itu orang total kebutuhan. Iya. Jadi kalau umpama sebentar Bapak mau berhitung, ada sesi Jadi setelah diskusi ini, buat Bapak Ibu yang mau berdiskusi atau konsultasi secara personal dengan dokter, bisa datang di tempat ini, tidak perlu mendaftar lagi di balai Bapak. Nanti akan dibantu hitung kebutuhan kalori dan juga hitung berat badan idealnya masing-masing dari Bapak Ibu. Supaya kita bisa langsung menghitung ya. Kalau ini kita menggunakan secontoh. Ya, contohnya begitu. Kemudian kalau makan minum kan Bapak hipertensi, ya. Kalau makan dan minum nanti ada di slide nomor 6. Itu ada makan yang harus dimakan. Kalau ikan bakar yang Bapak bilang tadi ikan bakar, jadi sama kayak dokter bilang tadi, yang dokter jelaskan ada sedang, ada besar, yang Kak bilang tadi, ada besar, ada sedang, ada kecil. Jadi kalau ikan bakar sehat atau enggak? Sehat. Yang penting orang yang boleh makan sampai angus. Betul. Dia boleh sampai angus. Jadi tekniknya kembali lagi ke slide akhir. Teknik memasaknya. Jadi ikan bakar boleh, asal jangan yang DP angus dengan sebakar DP minyak. Tuh, jadi minyak cuma 1 kali oles, kemudian dibakar dengan api sedang, jangan sampai dia angus. Karena ada penelitian yang menyatakan kalau ikan angus yang DP angus itu dia tidak bagus memicu terjadinya kanker. Iya, jadi jangan DP angus, dengan jangan tambah minyak. Kalau langsung oleh 1 kali sudah itu. Begitu. Berarti seperti itu Bapak. Apakah ada lagi? Jadi memang untuk treat tiap orang pasti berbeda, walaupun sama-sama hipertensi ya. Kalau menurut dokter, karena kita dalam menderita suatu penyakit tentunya penyebabnya berbeda. Misalnya Bapak hipertensi karena mungkin kolesterol yang tinggi, jadi pola makan yang dijaga tentunya yang kurang lemak ya. Ada juga orang yang hipertensi karena ternyata ada penyakit ginjal, jadi namanya hipertensi, secondary hipertensi. Jadi hipertensi itu timbul akibat penyakit ginjalnya. Jadi tidak, kayaknya memang harus dilihat lagi ke pribadi masing-masing untuk makanannya. Jadi kalau ada yang penyakit ginjal, tentunya kita mengurangi yang tadi garam, kaliumnya juga kita. Kemudian kalau yang masalahnya karena kolesterol, tentunya kita akan berfokus pada makanan yang mengurangi kadar kolesterol tadi. Kemudian ada yang jantung. Jadi hipertensi itu terjadi banyak, tidak hanya tiba-tiba hipertensi. Jadi ada primary hipertensi dan sekunderi hipertensi. Sekunderi itu yang didapat dari penyakit-penyakit utama, kemudian hipertensi jadi peningkatannya. Ya, memang agak dalam membahas itu, tapi harus diingat untuk pola makan tidak harus semua pasien sama, walaupun sama-sama menderita hipertensi. Kita harus mencari dulu penyebab hipertensi karena apa. Begitu ya. Cuma untuk garis besarnya seperti ini. Gitu. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin kita agak berbeda seperti yang lalu, cuma 1 orang, tapi ini
narasumber yang ngomong semacam begini kalau ditinggalkan rugi. Karena cukup menarik. Ya. Ini pertanyaan saya begini dok. Saya pernah ingat di FD itu pernah dokter kata-kata hari ada kan? Itu dari dokter Gatot mengatakan kata-kata hari ini stop gula. Iya, oke. Itu sangat bagus sekali dok. Bagi kita yang sudah lansia begini kan otomatis kurangilah semua kalau masalah gula atau lemak. Ini dok, ini bicara soal buah. Kalau buah itu pada umumnya orang suka makan. Tapi buah-buah mana yang banyak mengandung gula? Karena dia ditanyakan tadi itu. Begitu juga sayur. Karena tadi juga nggak ada kata-kata sayur kan. Karena sayur itu sangat bermanfaat. Karena ada sayur warna putih, ada yang hijau. Iya. Terus kedua, menyangkut lemak. Tadi sudah dengar tadi ada lemak HDL, LDL. Itu LDL kan kalau lebih dari minimal di atas 100, mungkin efek sampingnya jantung koroner. Seperti dokter Glory tadi bilang, itu makanan-makanan yang banyak berlemak, terutama lemak jenuh. Itu naik itu kolesterol jahat itu. Pertanyaan saya, ikan-ikan apa yang banyak mengandung lemak jenuh? Kalau daging pada umumnya seperti B2, B2 atau daging-daging itu banyak mengandungnya. Segera, karena kita di sini semua namanya lansia, makan apa adanya. Soalnya melihat akar ini super persentase semarang rumah apalagi di desa, bagus saja. Yang pentingnya, iya kira-kira begitu, kira-kira semua tahu ini. Jadi tolong dijelaskan buah-buah mana yang banyak mengandung gula itu. Kalau makanan-makanan seperti kukis otomatis gula banyak, tapi buah. Terus lemak juga, karena lemak dan gula hubungannya penyakit diabetes kan, kolesterol atau hipertensi. Tolong dijelaskan. Saya kira itu cukup saja. Terima kasih Bu. Buahnya, buah apa-apa dan ikan. Mungkin kita mencoba dari sisi dokternya, nanti untuk sisi isinya kandungan dari sampai kakak gizi untuk gizinya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Iya, nanti John orang tambahkan di materi sebentar akan ditambahkan. Oke, tadi Oke, terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan dari Dr. PKJ ini. Memang satu kali bertanya borong semua. Semua kiri. Terima kasih juga mengikuti di media sosial. Kapan informasi juga Bapak Ibu, Klinik ini orang aktif membagikan edukasi juga berbagai informasi kepada Bapak Ibu yang bermanfaat lewat Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan juga ada YouTube. Dan spesial sekali Bapak Jimmy memperhatikan apa yang menjadi konten dari Klinik terkait kurangi gula ya yang disampaikan oleh Dr. Ricardo lewat kata-kata hari ini. Tepuk tangan dulu. Buat Bapak Ibu yang belum follow, mari follow dan subscribe ya. Oke, lanjut dokter. Oke, terima kasih. Jadi mungkin agak koreksi sedikit, bukan stop tapi kurangi. Ya, dikurangi bukan stop. Kemudian masalah tadi dan buah-buah apa mungkin kan yang mengandung gula, nanti mungkin lebih diperdalam dari bagian gizi. Tapi kalau yang kita tahu yang mungkin yang baru juga awal, tentunya yang manis-manis itu pasti banyak gula ya. Itu mungkin yang poin pertama yang kita lihat, kita ingat. Jadi yang manis-manis itu pasti banyak gula, kayak semangka itu mungkin itu banyak gula juga, gula darahnya. Kemudian ya itu nanti diperdalam dari bagian gizi teman dari sisi dokter itu. Dan tadi pertanyaannya ya, itu nanti dari
yang larut akan air. Jadi kalau dalam pembuluh darah lemak ini larut, ya, tidak menempel di pembuluh darah. Yang kita sebut low densitas tadi itu lemak jahat, ya. Kenapa dia dibilang jahat? Padahal dia tidak bikin apa-apa. Ternyata dia menempel di pembuluh darah. Nah, karena dia menempel di pembuluh darah, terjadilah namanya keadaan disebut aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah penyempitan yang pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kalau keselang itu kan dia bulan. Nah, tiba-tiba ketika orang LDL-nya tinggi, LDL tinggi itu dia menempel di pembuluh darah. Jadi yang awalnya lubangnya besar, sekarang lubangnya jadi kecil. Ketika dia kecil, bayangkan kalau keselang, ketika orang pencet, tekanannya kan semakin kecil, tekanannya meningkat. Nah, begitu juga yang pembuluh darah. Ketika dia kecil, tekanannya pasti meningkat. Kenapa dia meningkat? Karena otak memerintahkan jantung untuk memompa lebih kencang. Supaya apa? Supaya di daerah-daerah yang jauh itu bisa tersuplai itu aliran darah. Kenapa dia harus pompa kencang? Karena sempit tadi. Nah, itu yang kenapa orang bisa bilang bisa kena penyakit jantung koroner, karena yang ditakutkan ketika tensinya semakin tinggi, plak yang tadi bisa terlepas dari pembuluh darah, kemudian dia berjalan mengikuti arah pembuluh darah. Ketika plaknya itu menyumbat pembuluh darah jantung, jadilah penyakit jantung tadi. Atau kalau dia menyumbat pembuluh darah otak, jadilah stroke. Jadi stroke emboli namanya, stroke yang diakibatkan karena penyumbatan. Jadi mungkin itu yang bisa menyebabkan untuk penyakit tadi. Dan untuk selengkapnya untuk buah-buah apa dan sel-sel apa mungkin dari Kak Misi yang mau menjelaskan. Terima kasih. Yang tadi Bapak tanya buah-buah apa yang tinggi gula. Di sini sesuai penelitian di buah anggur. Buah anggur itu tinggi gula, dia sekitar 15 sampai 16 miligram per 100 gram. Iya. Terus ada buah mangga. Buah mangga di sini ada 13 sampai 14 gram gula per 100 gram. Pernah yang di penelitian itu kalau makan buah mangga DP kalori per 60 gram itu DP kalori sekitar 60 kilokalori. Jadi itu sama dengan makan nasi, mau nasi putih. Nah, DP tinggi gula itu yang paling tinggi. Kalau sayur-sayur di sini, kalau kandungan gula di sayur tidak terlalu banyak. Cuma yang paling tinggi itu jagung. Di sini ada 6 gram gula per 100 gram. Itu yang paling tinggi. Terus saya Bapak tanya ikan yang ada kandungan lemak jenuh. Ikan yang ada kandungan lemak jenuh sih tidak terlalu banyak, Bapak. Karena lemak jenuh biasanya dia dapat dari goreng-gorengan minyaknya sendiri. Terus makanan yang cepat saji. Nah, dari proses pengolahannya. Tapi kalau ikan yang ada kandungan lemak jenuh itu ada ikan salmon, dia paling tinggi 3 gram tadi lemak jenuhnya dibandingkan dengan lemak jenuh yang dari luar. Tapi kalau dari kandungan alami ada salmon. Ya, jadi kalau tidak Omega 3. omega 3. Kalau kandungan baiknya ikan salmon ada di ikan kembung. Kalau biasa orang bilang ikan tuna. Tapi lemak jenuhnya tidak terlalu banyak sih, Bapak. Iya, gitu. Nah, kira-kira bisa menjawab Bapak? Mungkin tadi ada sayur juga yang Sayur yang jadi mungkin kalau sayur Sayur bayam. ya pada penderita diabetes itu tidak ada pengaruh ya. Iya, tidak ada Yang pengaruh. penting itu sayur hijau itu pada orang yang menderita asam urat. Akurat, tidak terlalu banyak karena bersyukuri Masalah hijau-hijau dan tidak kenapa dihindari yang hijau-hijau karena sayuran hijau itu mengandung banyak klorofil. Hijau daunnya kan makanya dia warna hijau. Nah, hijau ini kita makan dan metabolisme di tubuh dia jadi pulih. Nah, pulih ini yang akan meningkatkan